Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas tentang asesmen berbasis literasi dan numerasi, fokus pada sukses asesmen nasional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk asesmen nasional ini nanti hasilnya akan dilaporkan dalam bentuk rapot pendidikan. Dan ternyata untuk rapot pendidikan ini nanti sebagai komponen 4 dari hasil belajar pada instrumen akreditasi tahun 2024 ya. Baik, langsung saja sebelum kita masuk ke latihan soal ANBK yang berbasis literasi dan numerasi, kita akan mengulas secara singkat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam sistem asesmen nasional ada dua komponen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal, di mana ini nanti akan mengukur kompetensi berpikir atau bernalar siswa ketika membaca teks literasi dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau numerasi. Kemudian nanti ada survei karakter dan lingkungan belajar, yaitu mengukur luaran belajar yang lebih bersifat sosial emosional serta kualitas proses belajar mengajar di tiap sekolah atau madrasah ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui adalah tentang instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan ya. Untuk sasaran responden, murid atau peserta didik, instrumennya nanti berupa asesmen kompetensi minimal litnum atau literasi numerasi. Hasilnya adalah informasi tentang hasil belajar kognitif. Kemudian instrumen survei karakter yang akan menginformasikan hasil belajar sosial emosional. Kemudian juga nanti ada survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini instrumennya akan dikerjakan oleh baik itu murid, guru maupun kepala sekolah. Yang nanti hasil dari survei lingkungan belajar ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi tentang karakteristik input dan proses pembelajaran untuk merumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran di sekolah. Jadi selain murid, nanti guru dan kepala sekolah juga akan mengisi instrumen survei lingkungan belajar. Selanjutnya adalah mengapa AKM difokuskan pada literasi dan numerasi. Jawabannya adalah karena literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Sedangkan untuk numerasi ini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk yang pertama menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan di dalam berbagai bentuk, baik itu grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil kesimpulan dan keputusan. Nah, baik, kita akan melakukan latihan soal literasi dan numerasi yang nanti ini bisa dilakukan secara gratis melalui https pusmendik.kemendikbud.go.id
kemdikbud.go.id ya. Sebelumnya juga kita sampaikan informasi tentang juknis ANBK, jadwal ANBK 2024 dan soal surlingjar ya. Nanti file ini akan kita sampaikan linknya pada deskripsi video ini. Ini sebelumnya kita akan lihat dulu juknis ANBK, cukup klik di sini. Nah, ini keluar juknis Asesmen Nasional tahun 2024. Bapak Ibu nanti bisa membacanya ya. Kita kembali. Kemudian ini ada jadwal ANBK, tinggal kita klik. Nanti akan tampil tata tertib. Kemudian ada jadwal untuk ANBK ya. Yang pertama nanti untuk SMK, MK, SMA, MA ini sudah dilakukan, yakni tanggal 12 dan tanggal 22 Agustus yang lalu ya. Kemudian kita fokus pada SMP, MTS. Ini nanti rencananya Senin sampai Kamis tanggal 9 sampai 12 September tahun 2024 ya. Kemudian untuk SDMI itu direncanakan Senin sampai Kamis tanggal 28 sampai 31 Oktober 2024. Kemudian di sini nanti ada contoh soal-soal untuk surlingjar ya. Ini nanti bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu guru ya. Sekedar latihan ya. Oke. Kita lanjutkan langsung saja. Kita mulai latihan soal literasi numerasi. Nah, kita cukup klik alamat link ini seperti ini. Nanti akan masuk ke Pusmendik, Pusat Asesmen Pendidikan. Tampilannya semacam ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita geser ke bawah seperti ini. Nah, ini kita lihat ayo coba AKM ya. Ayo coba AKM ini tinggal kita klik semacam ini. Nah, ini ada materi, yaitu materi literasi membaca dan materi literasi matematika. Kemudian ada jenjang, bisa kita pilih ya. Ini ada jenjang SDMI paket A, kemudian SMP MTS paket B, atau SMA MA SMK paket C ya. Misalkan kita kasih contoh untuk SDMI ya. Kemudian kita pilih soal literasi, apa soal literasi matematika atau literasi membaca. Sementara kita kasih contoh literasi membaca. Kita klik literasi membaca ini. Kemudian kita klik OK, lanjutkan. Nah, kemudian ada ucapan papan selamat datang. Silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Karena ini latihan, sudah disediakan username dan password, cukup kita klik login. Kita klik login, kemudian akan tampil semacam ini, ada konfirmasi data peserta dan ada token ya. Nah, caranya adalah kita masukkan dulu nama peserta ya. Misalkan nama pesertanya adalah Muhammad Ali misalkan. Kemudian ini ada tanggal lahir. Kita isi tanggal lahirnya misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kita hanya contoh ya untuk tanggal lahir ini misalkan semacam ini. Kemudian kita blok tokennya semacam ini. Kita klik kanan untuk kita salin atau kita copy, masukkan ke token ini. Kolom token kita paste atau kita tempel, kemudian klik submit ya. Maka semacam ini konfirmasi tes, kemudian kita klik mulai. Nah, Bapak Ibu, ini sudah tampil latihan-latihan soal yang berbasis literasi membaca ya.
ciri khas daripada soal berbasis literasi ini adalah ada stimulus soalnya dalam bentuk bacaan semacam ini. Maka peserta didik nanti harus membaca dulu stimulus ini, kemudian melakukan analisa untuk bisa menjawab. Nah, soal yang pertama ini dalam bentuk soal pilihan ganda, dipilih salah satu jawaban ya, misalkan semacam ini. Kemudian bisa kita klik lanjut soal berikutnya. Soal yang kedua juga harus membaca stimulusnya dulu di sini. Jadi ini ciri khas dari soal literasi numerasi, mesti ada stimulusnya, dibaca, dipahami, baru bisa menjawab soal yang ada di sini. Ternyata soal yang kedua ini adalah soal dengan bentuk benar dan salah ya. Misalkan kita pilih semacam ini ya, ini hanya uji coba ya. Kemudian kalau sudah, bisa kita klik soal berikutnya ya, atau Bapak Ibu bisa langsung di sini daftar soal, diklik juga bisa, akan muncul beberapa nomor soal 1 sampai soal 30 ya. Kita lanjut begini juga bisa ya, soal nomor 3 kemudian kita tutup. Ini juga ada gambar, ada bacaan yang harus dibaca, yang harus dianalisa oleh guru atau peserta didik yang mengerjakan soal ini, baru kita lihat soalnya dan jawabannya. Nah, ternyata kalau ada option yang dalam bentuk kotak semacam ini adalah bentuk dari pilihan ganda kompleks. Jadi ada kalimat jawaban benar lebih dari satu ya. Misalkan kita pilih semacam ini ya, kita pilih 2 ya. Ini namanya pilihan ganda kompleks ya. Sekali lagi ada stimulusnya yang harus kita pahami, kita baca dulu. Kita bisa lanjutkan soalnya. Oke, semacam ini ya. Soal selanjutnya ini juga benar dan salah ya. Tinggal kita klik semacam ini. Misalkan ini benar, ini salah ya. Jadi anak-anak nanti kita biasakan untuk mengerjakan soal semacam ini, soal yang berstimulus, soal yang menuntut kita untuk membaca dan menganalisa stimulus, baru menjawab soal. Dan soal bentuk soal ini ya tidak hanya pilihan ganda seperti biasanya, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada benar salah, mungkin nanti ada juga menjodohkan dan lain sebagainya. Coba kita lanjutkan lagi soalnya ya, seperti ini ya. Oke, kemudian kalau seperti ini pilihan ganda biasa, misalkan semacam ini kita jawab ya. Sampai nanti kita kerjakan soal seperti itu sampai pada nomor terakhir yaitu 30. Misalkan kita klik di sini. Langsung saja, karena ini hanya simulasi contoh biar video ini tidak terlalu panjang, langsung kita masuk ke soal nomor 30 seperti ini. Oke. Ini ada stimulusnya sekali lagi, kemudian ini ada soal, kemudian kita harus menjawab. Ini adalah pilihan ganda kompleks ya. Misalkan ini kita jawab semacam ini, jawabannya lebih dari 1 ya. Kemudian kalau sudah selesai, kita persingkat, kemudian ada konfirmasi tes. Kalau memang sudah yakin selesai, kita klik selesai. Nah, di akhirnya nanti Bapak Ibu ada review hasil ya. Ini ada jawaban kita, tadi itu, ini ada kunci jawaban ya. Jadi nanti hasil dari pengerjaan soal itu kita bisa melakukan review. Oh, ternyata jawaban saya betul. Oh, ternyata jawaban saya ada yang kurang tepat dan lain sebagainya, semacam ini ya. Oke, saya kira ini sangat bagus untuk melatih anak didik kita, sekaligus memberikan gambaran kepada Bapak Ibu guru bahwa soal-soal yang standar itu ya seperti itu ya. Ada stimulusnya, kemudian kita diharuskan untuk memahami stimulus itu, membacanya atau menganalisisnya, kemudian baru kita menjawab soal yang ditampilkan.
Dan soalnya tadi adalah soal-soal yang bervariasi. Sekali lagi, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada benar salah, mungkin nanti ada menjodohkan dan lain sebagainya. Oke, itu adalah salah satu informasi yang kita berikan. Mudah-mudahan nanti bisa membawa manfaat, bisa meningkatkan kompetensi dari peserta didik kita, murid-murid kita dalam menghadapi ANBK, terutama bagi SMP MTS, SD maupun MI ya, yang akan melaksanakan ANBK pada bulan September. Bapak Ibu, kalau dulu ANBK ini kan hanya untuk pemetaan mutu ya, tapi dalam perkembangannya untuk instrumen akreditasi tahun 2024, sekali lagi rapot pendidikan ini sangat diperhitungkan dalam akreditasi tahun 2024. Harapan kita dengan adanya pelatihan-pelatihan yang tepat pada peserta didik, ini kita harapkan perolehan di rapot pendidikan, terutama yang A1, A2, A3 ya. A1 itu literasi, A2 itu numerasi, A3 itu karakter, itu bisa mengalami peningkatan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.